Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat melakukan pembelajaran daring seperti ini. Pada hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran minggu kedua. Di sini akan Bu Silvi jelaskan kembali tentang materi PKK, tapi akan ada kaitannya dengan wabah yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, pada materi kali ini itu adalah ide bisnis di tengah wabah COVID-19, apakah bisa? Nah, yang saya harapkan kembali, kalian tidak hanya berkomentar saja, tapi silakan membuat pemahaman, silakan kalian pahami sendiri sebelum berkomentar. Jadi, yang saya inginkan kalian bisa paham apapun yang saya sampaikan selama proses pembelajaran daring hari ini. Yang pertama ini adalah apakah bisa kita membuat ide bisnis di tengah wabah COVID-19? Apa bisa? Ini yang saya jabarkan. Di tengah wabah virus bukan berarti Anda harus berhenti berjualan. Jadi banyak ide-ide bisnis yang sebenarnya dapat dilakukan secara halal daripada harus merugikan orang seperti menimbun masker atau alat-alat kesehatan. Jadi kita masih bisa produktif tanpa harus merugikan orang lain. Selanjutnya, namun tenang, beberapa ide bisnis ini akan tetap berjalan meskipun wabah melanda. Contohnya apa saja? Kita memerlukan tanpa memerlukan interaksi secara fisik, karena ini wabah COVID-19, kita tidak perlu bertemu langsung dengan konsumennya. Jadi kita tanpa memerlukan interaksi fisik. Contohnya apa? Ini dia. Di antaranya ada jasa pembuatan website, ya, jasa menulis, jasa desain grafis, produksi sabun cair, penjualan pulsa elektrik, jasa layanan disinfektan. Selanjutnya private account. Nah, ini jasa pembuatan website. Jadi kalian bisa membuat ide bisnis sebagai jasa pembuatan website. Contohnya apa? Ini sebagai ide sepanjang masa. Contohnya ide bisnis pembuatan website tidak pernah mati meskipun pada wabah pandemi pun, karena produk yang dihasilkan bukanlah produk yang dapat disentuh dan tanpa perlu adanya interaksi sosial. Jadi kita bisa membuat jasa pembuatan website tanpa kita bertemu orangnya secara langsung. Kita hanya dimintai tolong, kita bisa diinteraksi lewat WhatsApp, terus akhirnya orang itu membutuhkan jasa dengan kita. Tanpa berinteraksi kita bisa menghasilkan sebuah jasa pembuatan website dan menguntungkan. Yang terpenting adalah kita bisa menghasilkan untung, itu yang terpenting. Selanjutnya jasa menulis. Nah, ini. Jadi dengan menulis sepertinya adalah jenis usaha yang populer belakangan ini, terlebih dengan adanya konsep digital marketing. Ya, jadi tidak hanya kita bekerja secara langsung, kita pun bisa menggunakan jasa menulis. Selanjutnya jasa kemarin saya bahas di desain grafis. Masih ada tentang masalah desain grafis. Kita bisa membuat promo desain grafis, kita bisa membuat logo, desain banner dan sebagainya. Nah, ini produksi sabun cair. Kenapa kok kita perlu membuat produksi sabun cair? Karena di tengah wabah ini sudah jelas bahwa anjuran pemerintah menerapkan atau mewajibkan kita untuk selalu bercuci tangan. Jadi dengan adanya produksi sabun cair ini sangat menguntungkan bagi kita. Jadi karena ini sabun sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka akan dipastikan ini bisa membuat kita menguntungkan hal yang besar. Jadi yang selanjutnya penjualan pulsa elektrik. Nah, ini siapa sih yang tidak butuh pulsa? Di saat seperti ini pulsa sangat dibutuhkan, apalagi pulsa elektrik. Anda dapat menjual pulsa melalui media sosial dengan memberikan akses transaksi melalui dompet digital. Jadi dengan cara pemesanan pun bisa langsung tanpa adanya ketemu dengan orangnya, jadi langsung bisa dipesankan. Ini kita bisa membuat penjualan pulsa elektrik. Selanjutnya jasa layanan disinfektan. Nah, ini sangat dibutuhkan pada saat wabah seperti ini. Karena apa? Karena saat seperti ini banyak lingkungan rumah, kantor, dan juga taman yang menyewa jasa disinfektan. Untuk apa? Untuk kebutuhan disinfektan akibat adanya wabah virus COVID-19. Nah, ini private account.
Pernah tidak kalian menjadi seorang penyedia jasa akuntansi? Saat ini menjadi penyedia jasa akuntansi ini adalah ide yang sangat bagus. Kenapa? Karena Anda dapat memanfaatkan software akuntan berbasis cloud yang mengakses data dari manapun, ya. Anda dapat bekerjasama dengan UKM dan perusahaan kecil yang untuk mengelola keuangan mereka dari jarak jauh. Ini yang contohnya jika kita bisa bekerja menghasilkan tanpa adanya interaksi secara langsung, bisa dengan jasa akun seperti ini. Sudah, demikian yang dapat Bu Silvi sampaikan di pertemuan minggu kedua kali ini. Nah, ini yang besar harapan saya, semoga kalian paham 2 minggu pembahasan tentang materi PKK, contoh lain kemar desain grafis, produksi massal. Selanjutnya ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan pada masa adanya COVID-19. Sangat besar harapan saya kalian bisa paham dan bisa menerima apapun yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bu Silvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.